orang lagi susah, tapi kenapa pemerintah masih menggalakkan tentang investasi? Menurut lu gimana itu? Ya kalau nggak ada investasi sih ekonomi kurang bergairah ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CMG. Perkenalkan, saya Azad Putra bersama Ega. Nah bro, Oke, kali ini kita mau naik level bahasanya. Kemarin kan tentang MKM. Kali ini kita ingin bahas tentang investasi. Oke. Jadi sebenarnya menarik nih investasi. Menurut lu gimana ya? Di tengah pandemi seperti ini, orang lagi susah, tapi kenapa pemerintah masih menggalakkan tentang investasi? Menurut lu gimana itu? Ya kalau nggak ada investasi sih ekonomi kurang bergairah ya Bang. ya kan? Karena dengan adanya investasi berharap konsumsi kan juga naik ya. Nah dengan konsumsi naik, seenggaknya roda perekonomian itu berputar dan pemerintah juga pasti kan dapat pendapatan juga, dapat pajak juga kan. Gitu. Makanya kayak gini, tapi sulitnya kan orang-orang yang punya uang cash ya kan? Karena yang bisa investasi itu yang punya uang cash atau kalau kita sebut dry powder bilangnya ya kan? Jadi contoh gini deh yang gampangnya apa ya? Kalau kita saham ya kan itu gimana kalau saham? Kalau misalnya lagi murah tapi nggak punya cash, nggak bisa invest, itu nggak bisa kan? Itu sulitnya, makanya kita perlu pemerintah tuh bikin stimulus ya kan? Gimana caranya supaya investasi itu tetap jalan. Gitu ya. Tapi Iya. menurut lu, apakah pemerintah ini nggak telat itu nyuri investasi ketika pandemi gitu kan? Atau mungkin waktu yang tepat untuk coba mumpung pandemi, mumpung kita ibaratnya waktu luang kita berpikir investasi apa atau gimana menurutnya? Karena ini kalau misalnya kita lagi krisis itu kan dua ya, kita lihatin kayak dua apa namanya, dua koin ya, kayak dua mata koin ya. Itu bisa kita lihat krisis susahnya doang. Nah di balik krisis juga ada itu orang yang ambil peluang. Nah kita fokus mau di mana kan. Nah ternyata dengan adanya krisis itu banyak muncul orang-orang kaya baru. Contoh tahun 98, 2000 tuh banyak tuh orang kaya baru kan. Karena dia bisa lihat peluang dan diambil tuh. Peluang itu ya? Benar. Gue punya pengalaman menarik sih mengenai investasi ya. Krisis ini kan memang ada beberapa bisnis gue yang kena banget, tau lah bisnis gue kan, dari warnet Sombong amat. ya, dari beberapa cabang warnet gue terpaksa harus ditutup kan, karena ada beberapa PSBB ya? Iya. Nggak boleh ada sampai orang sampai berkerumun. sama PP ngasih ini apa Segel. iya kayak segel gitu Nggak ya, boleh untuk ini nggak ya, boleh untuk dibuka dulu. dan itu nyebelinnya apa, segel itu nggak jelas dibukanya sampai kapan, cuma ditulis Itu nggak ada kejelasan nah kan? sampai nanti informasi nantinya sampai kapan mulai ini kan, dan terpaksa gue harus beberapa karyawan gue butuh makan. Bang. Sedih juga ya. Sedih ya, artinya satu sisi mereka butuh kerjaan dan akhirnya gue ngeliat uang baru sih. Gue coba jual-jualin komputer gue kayak sepatu ya. Gimana itu main ya? Wah, alhamdulillah sih memang. Jadi artinya memang padahal idenya sederhana ya sepatu, tapi bagus banget gitu. Jadi walaupun ada pandemi, kemarin Tetap menunjang karena orang-orang tetap suka minum kopi ya kan, delivery kan bisa pakai ojek online kan. iya benar. Udah pernah ngopi belum? Apalagi daerah-daerah luar banyak ya baru-baru buka kopi. Ya, jadi esnya ngambil dari kita. Terus selain itu apa lagi? Nah, karena lu tau lah, gue kan dulu korek ya. Sombong amat. Dari dulu gue senang korek, gue ngulik-ngulik korek, dan sebenarnya ada pandemi ini bikin gue bahagia sih ya. Karena apa? Bahagia dalam arti apa? Bahagia. Artinya gini, eureka gitu kan. Artinya Apa pembuktian ya? pembuktian ya. Jadi artinya gue bisa teriak dengan senang, yes akhirnya sistem kita bisa melewati krisis seperti ini ya. Tadi kan nunggu krisis susah, siapa yang mau nunggu krisis ya kan?
sebelumnya di 2008 ya, paling dekat ya. 2008 gue belum. Nah kita tes di 2008 kita belum, sistem kita belum ada kan, kita hanya bisa backtest ya kalau gitu ya. Benar. Jadi 2008 baru sistem. Sekarang buktian ya. Iya, di backtest sih bagus di 2008 sampai 2020. Tapi kalau gimana sih lu kayak gimana gini? Cuma di lab doang, nggak kenyataannya nggak ini. Iya, Udah tuh iya. kasih di hati. Udah. Ini bener nggak ya? Ini bener nggak ya? Gitu kan? Nah, akhirnya ketika ada pandemi ini, bagus juga sih sistem ini. Iya Nah, sih, karena udah yang lain juga pada margin call ya. iya, makanya kan ya, yang sering lah tuh yang masuk TV gitu ya, dia karena sistemnya Ya gitu kurang tahu lah gitu lah ya. mati lah apa gitu kan. Terus kalau menurut lu gimana nih? Sebagai kita kaum milenial, kan, menurut apa sih yang awal mereka untuk investasi gitu kan? Atau gimana gitu? Sebenarnya sih gini, kalau misalnya, kalau menurut gue ya, awalnya itu ya literasi paling dasar kan menabung ya. Karena susah juga kita mau ngomong invest, nabung pun masih susah kan. Gimana mau nyisihin uangnya ya kan? Awal tuh pasti nabung dulu. Terus setelah nabung, nah baru tuh investasi juga tuh. Kalau kata kemarin dari leher ke atas ya. Iya. Apa namanya belajar. Jadi ya. pengetahuan dulu penting. Jadi harus tahu dulu risk profile lo tuh gimana gitu. Karena belum tentu kayak contoh sekarang lagi zamannya kan anak muda pada invest saham. Nah, nggak semua orang tuh juga di saham sebenarnya ya kan. Karena ada yang menurutnya wah saham terlalu bahaya gitu. Nah, dia bisa lari ke obligasi. Atau misalnya kayak obligasi kurang cocok nih, terlalu lambat ya kan, terlalu konservatif ya kan, hanya mengandalkan bunga sekian persen selama tahun, 7%, 8%. Nah, dia cocok saham yang lebih agresif. Atau kalau kita kan memang lebih ke forex ya kalau kita kan. Jadi trading dulu di forex, setelah itu keuntungannya baru ke saham ya kan. Nah, kalau menurut lo cara muda milenial itu mendefinisikan saham sama apa sih menurut lo? Coba kita ini bantu nih kaum milenial kan, nggak semua milenial informasinya bagus Utuh gitu ya. nah, utuh. Ya, artinya Karena saham tuh judi lah, saham itu cuma scam ya kan. iya, ada kan lo pernah dengar Tapi nggak? kan orang tua dulu ya. Iya pernah dengar. Wah tuh karena dia main saham tuh hilang mobil. Ya, nggak? Lu pernah Jelek lah dengar? pokoknya gitu. Iya. Tapi kayak saham itu kayak Lagi forex. iya, bener nggak? Gue sering tuh ketemu orang tua, dia bilang, wah hati-hati, forex gini. Nah, ya, sama kayak misalnya batu bara, pernah dengar kan? Iya benar. Ya, sudah lupa, Tahun 2000 ke bawah tuh ya. Iya, batu bara. Zaman-zaman itu ya. Gitu. Tahun Jadi 2000-an Ati itu tuh. sosok yang misterius ya. Sebenarnya ada nggak sih yang berhasil? Hmm. Nah, yang menurut lu gimana nih? Untuk awal mula perkenalan nih kaum milenial ke Mudahnya atau saham. saham tuh gini, mudahnya kan itu saham itu biasanya kan kita mempunyai kepemilikan di suatu usaha ya. Contohnya gini misalnya kayak gini deh gampangnya, kayak kita punya warung kopi ya kan. Nah warung kopi misalnya kita patungan nih namanya gua, lu gitu, berlima gitu. Nah kita patungan uangnya untuk buka tuh kopi, nah itu sama aja tuh, ya kita punya saham itu kopi kan, warung kopi kan. Nah kalau di bursa efek itu memang lebih besar. Jadi misalnya kayak budanya gimana? Nah yang gue bingung gini, nih, Badar. Ada beberapa teman gue nih, kalian padahal saling kenal, tapi dia punya kopi sendiri dengan nama sendiri. Nah menurut gue kadang lihat satu sisi gue lihat dia inovatif, tapi satu sisi gue lihat dia apa? Kamu gotong royong. Sombong amat. Artinya Iya, iya. budaya gotong royong itu hilang. Kalau memang artinya kita lihat emang kopi ini bagus, kenapa nggak kita sesama kita ya kita patungan aja tadi lo bilang sama Iya, aja iya, kita iya. nah, nanti kita saling dukung sesama UMKM itu sama aja sama UMKM kita saling dukung, artinya biar ringan. Apa sih membuat kadang orang nggak mau patungan? Kadang kayak ini juga sih kultur kita kan mungkin ya. Karena kita tuh masih banyak kan kayak orang-orang tuh seneng kalau ngeliat ini susah. Oh gitu ya? Daripada seneng kalau ngeliat orang lain seneng gitu. Nah itu tuh sebenarnya harus dirubah juga sih, ya kan. Nah mungkin kalau kayak gitu seneng kan kalau ngeliat kita bareng-bareng Iya sih, rame-rame. gue Iya punya kan? pengalaman tuh dulu. Gue pengalaman cerita dikit ya, Iya. Brother ya.
gue punya pengalaman. Dulu gue masih kecil sering usaha. Temen gue tuh tadi zamannya ini, lu pernah nggak ngerasain ada zamannya ini jagung bakar? Oke, Oh, patungan tuh. Oh, pada belanja ke Kramat Jati kan, subuh-subuh. Gue masih kecil tuh. Makan jagung bakarnya pakai apa sambal ya. Itu senengnya wah parah. Padahal yang beli mah keluarga juga. Kan dagangnya digang ya. Jadi itu juga yang beli sebenarnya ya. Jadi masyarakat sekitar yang beli. Terus laku banyak kan. Nah di situ tuh gue mulai kecewa karena waktu itu gue udah sibuk sekolah, gue jarang kan ya, jarang mikirin ini. Gue ditendang loh dari kelompok itu. Kalau dia udah nemu duitnya ya, udah kelihatan untungnya segitu, jadi nggak mau dikurangin untungnya, tendang aja yang ada gitu kan. Jadi gue tadinya gue pada senang cuma apa ya, gue senang aja merasakan gimana ya nih, tapi lu ditendang karena berhubungan gue sibuk waktu itu. Kayak gitu, apa karena kebanyakan punya pengalaman pahit juga kayak gue, ya kan? Atau gimana? Berapa kali tuh sering kok gue gitu, akhirnya gue sedih. Bener sedih gue. Nah di situ karena gue merasa wah kok nih pada gini semua ketika kelihatan maju. Iya benar. Itu susahnya gitu ya. Kita tuh susah untuk padahal ini kita gotong royong kan susah ya. Iya. Prakteknya susah. Teori jago tapi. Makanya. Jadi gue nggak tahu nih masalah kopi gimana. Lu nggak punya pengalaman kopi apa? Kenapa gitu ya? Kalau gue sih lebih gampang ini aja ya kalau misalnya saham. Karena sekarang udah ada bursa efek ya. Semuanya tuh perusahaan apapun transparan ya kan. Jadi kita bisa ngeliat laba ruginya ya kan. Itu udah di audit sama maksudnya ini juga kan auditor juga, udah independen. Jadi nggak ribet ketimbang kita harus nggak ke bursa efek gitu. Kalau gue sih gitu, makanya yang mendingan beli saham di yang udah ada aja gitu. Karena gue liat tuh lagi rame banget sih usaha-usaha yang bisa patungan gitu. Bener, ada beberapa apps juga ya, usaha patungan. Jadi kita ajuin proposal patungan. Bagus juga itu sih. meningkatkan UMKM atau gimana? Itu bener juga membuka peluang sih. ke semua orang. Betul, karena berkarya atau gimana? karena kayak kalau kita lihat dari China aja kan dia punya ini, kalau nggak salah dia punya dua bursa efek ya. Yang pertama itu yang Shanghai yang besar, yang kedua di Shenzhen yang kecil ya. Jadi UMKM itu bisa di situ karena kan mereka perlu dana juga kan buat tumbuh. Dan masyarakat juga ibaratnya tahu nih, misalnya oh lu jago bikin kopi, ya udah gue invest aja ke lu deh daripada dia bikin kopi sendiri kan. Kadang dia chip in join di situ dan dia juga dapat hasil juga, tuh kan. Jadi untuk menuju situ gimana ya? Apakah ada peran pemerintah kah untuk menimbulkan regulasi atau? Pasti kalau pemerintah ada, cuma kan kita kalau terlalu berharap pemerintah juga kita nggak jalan-jalan ya kan. Gitu. Jadi ya kita harus belajar juga dari sini. Apalagi sekarang kan mudah ya, banyak sumber-sumbernya kan, mau di YouTube banyak, bukan tinggal googling aja semua sekarang kan. Oke, ya teman-teman CMG, kita udah bahas sedikit tentang investasi, nanti kita bahas lagi ya. Kalau mau tahu tentang apa selanjutnya, komen aja gue mau bahas apa ya, obrolan santai aja teman-teman ya. Ya sekian, terima kasih teman-teman.